Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gema Kementeng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita untuk tetap berdetak. Saat ini kita masuk ke pelajaran yang ke-11 dengan judul Rut dan Esther. Ayat hafalannya terdapat di Esther 5 ayat 2. Katanya, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Pelajaran ini di mana kisah Rut dan Esther memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja melalui perempuan biasa di masa yang luar biasa. Rut seorang janda Moab yang setia dan Esther seorang ratu Yahudi di negara asing. Sama-sama dipakai Tuhan untuk rencana keselamatannya. Mereka bukan hanya tokoh sejarah tetapi lambang gereja Tuhan yang setia dan berani di masa krisis. Dalam ketidakpastiannya Tuhan menunjukkan kasih dan kuasanya. Esther 5 ayat 2 di mana Esther akan mendapatkan kasih di hadapan raja yang merupakan gambaran kasih karunia Allah bagi umatnya. Di hari Minggu, Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem yang berarti rumah roti karena kelaparan. Ironi ini mencerminkan kondisi manusia yang meninggalkan kelimpahan karena dosa dan berakhir dalam penderitaan. Namun Tuhan tidak pernah berhenti menyiapkan jalan kembali. Dalam kegelapan, kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap hadir, seperti yang terlihat saat Naomi akhirnya kembali dan menemukan harapan melalui Rut. Dalam Rut 1 ayat 1-5 dan juga Kejadian 3 ayat 19 bisa dilihat bahwa dosa membawa kelangkaan tetapi kasih Tuhan membawa pemulihan. Rut dan Boas dalam kesederhanaannya. Pertemuan antara Rut dan Boas bukanlah kebetulan melainkan bagian dari penyertaan Tuhan. Boas yang penuh kasih mewakili gambaran Yesus sebagai penebus. Dia tidak hanya menunjukkan kemurahan hati, tetapi juga menawarkan masa depan. Sama seperti Boas melihat nilai dalam Rut, Kristus melihat nilai dalam hidup kita dan memulihkan apa yang telah hilang karena dosa. Rut 2 ayat 5-20, Boas menunjukkan kasihnya. Dalam Yohanes 3 ayat 14, Kristus ditinggikan agar semua orang diselamatkan. Hari Selasa, Boas menyatakan niatnya secara publik untuk menebus Rut. Ini adalah gambaran dari pekerjaan penebusan Yesus yang sah dan terbuka di hadapan seluruh alam semesta. Dalam sistem hukum Ibrani, tindakan ini menegaskan hak dan kasih. Dalam skala yang lebih besar, Kristus memenangkan keselamatan kita secara adil, bukan hanya dengan kasih, tapi juga dengan keadilan. Penebusan kita diteguhkan dalam penghakiman surgawi. Haman dan iblis. Dikatakan bahwa Haman ingin disembah dan menghukum siapapun yang tidak tunduk, persis seperti iblis yang menginginkan penyembahan. Mordekai memilih untuk tetap setia pada Allah meski menghadapi ancaman kematian. Ini menggambarkan pertempuran akhir zaman tentang siapa yang layak disembah. Kesetiaan Mordekai menjadi simbol bagi umat Tuhan yang akan berdiri teguh di masa pengujian. Esther 3 ayat 1-14 dan Wahyu 12 ayat 17 mengatakan bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada keselamatan duniawi. Di hari Kamis, dikatakan bahwa Esther akhirnya menyadari bahwa dia ditempatkan di posisi istimewa bukan untuk kenyamanan pribadi, tetapi untuk tujuan ilahi. Dengan keberanian, dia berdiri sebagai pembela umatnya. Kita juga sebagai gereja dipanggil untuk berdiri celah menjadi suara kebenaran di dunia yang penuh kompromi. Saat tantangan datang, kita harus percaya bahwa kita ada di sini untuk saat seperti ini. Esther 4 ayat 13-14 mengatakan bahwa panggilan kita bukan kebetulan, tetapi misi surgawi. Demikianlah Sekolah Sahabat 5 Menit yang dapat saya bawakan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan dan iman kerohanian kita. Terima kasih sudah menyimak Sekolah Sahabat 5 Menit minggu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gereja Masih Advent Hari ke-7 Menteng. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, dan jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.